Silakan gitu. Terima kasih ya. Selamat siang Mbak Devi. Selamat siang juga Bu. Mbak Devi kesini naik apa? Saya kesini naik motor. Tahu konseling ini dari siapa? Saya tahu dari sosmed Bu. Oh baik. Bagaimana Mbak Devi kabarnya hari ini? Saya baik-baik aja, tapi akhir-akhir ini saya merasa stres karena tugas kuliah menumpuk. Terima kasih sudah mau berbagi Mbak Devi. Sebelum kita mulai, saya ingin menegaskan bahwa semua yang kita diskusikan di sini bersifat rahasia, kecuali jika ada risiko bahaya terhadap diri Mbak Devi atau orang lain. Apakah Mbak Devi nyaman dengan itu? Iya, saya nyaman Bu. Baik, kalau Mbak Devi nyaman. Ngomong-ngomong, sebelumnya Mbak Devi pernah melakukan konseling individual belum? Kebetulan saya belum pernah Bu. Oh baik, Mbak Devi belum pernah yang melakukan konseling individual. Iya, belum pernah. Baik, kalau begitu saya menjelaskan ya Mbak Devi apa itu konseling individual. Konseling individual adalah proses kegiatan profesional yang dilakukan secara face to face, di mana saya sebagai konselor dan Mbak Devi sebagai kliennya. Tujuannya kita di sini adalah mendukung Mbak Devi dalam menemukan solusi atas masalah yang sedang Mbak Devi hadapi, serta mengembangkan kemandirian dalam mengambil keputusan. Dalam konseling ini ada beberapa asas yang penting yang harus kita pahami bersama Mbak Devi. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Apapun yang kita bicarakan di sini akan aman dan tidak akan disebarkan ke pihak lain tanpa persetujuan Mbak Devi. Dan yang kedua yaitu asas kesukarelakan. Apakah Mbak Devi sukarela datang ke sini? Iya Bu, saya sukarela. Baik, yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Semakin Mbak Devi terbuka, semakin besar kesempatan kita untuk memahami masalah dengan lebih baik. Lalu yang ada asas kekinian, kita fokus pada masalah-masalah yang terjadi saat ini atau pengalaman masa lalu yang masih mempengaruhi Mbak Devi hingga saat ini. Yang terakhir yaitu asas kemandirian. Mbak Devi hingga saat ini keputusan yang akan diambil sepenuhnya berada di tangan Mbak Devi. Saya di sini hanya sebagai pendamping dan penuntun. Apakah Mbak Devi siap untuk memulai sesi ini dan menceritakan tentang apa yang ingin Mbak Devi ceritakan? Iya, siap. Apa yang sedang kamu rasakan belakangan ini, Mbak? Aku nggak tahu Bu, rasanya kayak semuanya berantakan, tugas-tugas menumpuk, ujian juga udah deket, dan aku nggak punya energi buat mulai. Kadang aku merasa kayak apa yang aku kerjain nggak ada artinya, dan aku jadi mikir apakah aku cocok di jurusan ini. Saya dengar bahwa Mbak Devi merasa tertekan dan mulai meragukan pilihan jurusan Mbak Devi ya. Itu pasti membuat Mbak Devi merasa bingung. Kalau Mbak Devi bisa ceritakan lebih lanjut, apa saja yang sedang Mbak Devi hadapi di kuliah belakangan ini? Jadi gini Bu, aku ada 4 tugas, aku ada 4 Jadi gini Bu, aku ada 4 tugas besar yang jumlahnya mepet, ditambah ujian minggu depan. Salah satunya makalah yang harusnya aku udah mulai 2 minggu lalu, tapi aku malah gak ngerjain sama sekali. Ada juga tugas kelompok presentasi, tapi aku gak tahu mau ngomong apa ke kelompokku karena aku merasa gak bisa bantu mereka. Terus ada tugas coding yang bikin aku tambah stres. Aku sudah coba baca modulnya, tapi tetap aja gak ngerti. Aku lihat teman-teman kayak gampang banget ngerti materi, sementara aku malah stuck. Rasanya jadi gak pede Bu.
saya bisa memahami betapa beratnya situasi ini, terutama ketika tugas-tugas semakin menumpuk dan Mbak Devi merasa nggak bisa mengikuti. Kalau kita fokus pada satu tugas dulu, apa yang menurut Mbak Devi paling bisa diselesaikan? Mungkin yang paling mendesak itu makalah, Bu. Tapi aku bingung banget harus mulai dari mana. Topiknya sebenarnya menarik, tapi aku nggak tahu gimana caranya merangkumnya jadi tulisannya bagus. Aku udah baca beberapa artikel, tapi semuanya ngerasa belum nyambung. Oh, menarik. Jadi tugas makalah ini membuat Mbak Devi merasa bingung karena kamu nggak tahu harus mulai dari mana. Kalau Mbak Devi coba memecah makalah ini jadi langkah-langkah kecil seperti mencari referensi atau membuat kerangka tulisan, apakah itu bisa membantu Mbak Devi merasa lebih terorganisir? Aku nggak pernah mikir kayak gitu, Bu. Biasanya aku langsung coba ngerjain semuanya sekaligus. Tapi malah jadi bingung dan nggak selesai-selesai. Kalau harus dibagi jadi langkah kecil, mungkin itu bisa lebih masuk akal. Oh, betul. Memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil bisa membuatnya terasa lebih lega. Misalnya, hari ini fokus untuk mencari referensi yang relevan. Besok buat kerangka makalahnya dan seterusnya. Setelah itu kita bisa tentukan waktu untuk mereview dan menyusun isi makalahnya. Apa Mbak Devi merasa lebih tenang dengan rencana ini? Ya, itu masuk akal banget, Bu. Aku rasa aku bisa coba mulai nyari referensi dulu. Mungkin kalau fokus pada satu hal, aku gak akan terlalu merasa overwhelmed. Itu langkah yang bagus, Mbak. Kalau kita lanjut ke hal lain, Ibu ingat kamu sempat cerita tentang masalah tidur dan pola makan. Ibu dengar kamu sering tidur larut malam dan kadang lupa makan karena stres. Bagaimana kalau kita coba atur jadwal tidur dan makan supaya kamu bisa merasa lebih segar? Iya, Bu. Aku sering banget tidur larut malam. Bahkan kadang aku nggak tidur sama sekali. Kalau udah terlalu banyak bikin tugas, kalau makan kadang aku lupa atau cuma makan cemilan karena nggak sempat masak. Itu bisa mempengaruhi energi dan fokus kamu loh, Mbak. Tidur yang cukup dan pola makan yang sehat bisa membantu Mbak Devi merasa lebih tenang dan siap menghadapi tugas. Bagaimana kalau kita coba atur waktu tidur mulai malam ini? Misalnya Mbak Devi coba tidur sekitar jam 11 malam supaya dapat tidur yang cukup, Mbak. Kayaknya aku bisa coba tidur lebih awal, Bu. Mungkin itu bisa bantu aku bangun lebih segar dan gak terjebak di perasaan cemas sepanjang malam. Bagus, kita juga bisa coba teknik relaksasi sebelum tidur, seperti pernapasan dalam untuk membantu tubuh dan pikiran Mbak Devi lebih rileks. Pernahkah Mbak Devi mencoba teknik pernapasan dalam? Belum pernah sih, Bu. Itu gimana ya caranya? Oke, Ibu akan ajarkan teknik sederhana. Cobalah duduk dengan nyaman, tarik nafas dan melalui hitung selama 4 detik, tahan selama 4 detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 detik. Coba kita lakukan 3 kali dan rasakan perbedaannya. Rasanya jadi lebih tenang, Bu. Aku bisa coba ini malam sebelum tidur. Bagus, latihan pernapasan itu bisa membantu menenangkan pikiran sebelum tidur. Selain itu, mari kita diskusikan cara mengatur waktu yang lebih baik untuk tugas-tugasmu. Jika kita buat jadwal harian, Mbak Devi bisa lebih fokus dan merasa tidak terburu-buru, Mbak. Iya, aku pikir aku butuh jadwal yang lebih jelas, Bu.
Kadang aku ngerasa tugasnya banyak banget, tapi gak tahu harus mulai dari mana. Oke, kalau gitu mari kita buat jadwal. Misalnya, Mbak Devi bisa mulai dengan mencari referensi untuk makalah selama 1 jam, kemudian istirahat sebentar, lalu lanjutkan dengan kerangka tulisan. Apakah itu terdengar jelas seperti rencana yang bisa kamu ikuti? Itu terdengar double, Bu. Aku coba buat jadwalnya biar lebih teratur. Mungkin kalau ada rencana yang jelas, aku nggak akan mudah-mudah lagi. Itu langkah yang sangat baik. Ingat, kamu tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Langkah kecil akan membawa kamu menuju kemajuan yang besar. Selain itu, apakah ada hal lain yang mengganggu pikiran Mbak Devi selama tugas-tugas ini? Sebenarnya ada, Bu. Aku merasa makin jauh dari teman-teman aku. Dulu aku sering nongkrong atau ngobrol bareng sama mereka. Tapi sekarang aku hampir gak pernah ikut. Aku jadi merasa kayak harus kuliah dan gak ada yang peduli. Perasaan terisolasi ini bisa jadi membuat kamu merasa lebih tertekan. Apa kamu pernah mencoba menghubungi mereka untuk sekedar ngobrol atau minta dukungan? Sebenarnya aku pengen banget, Bu, tapi kadang aku ngerasa malu. Takut mereka bakal mikir aku cuma datang pas butuh doang. Aku juga gak mau mereka ngerasa aku gak bisa ngeimbangin mereka. Saya paham, itu bisa jadi perasaan yang sulit. Mungkin Mbak Devi bisa mulai dengan mengajak satu teman dekat untuk ngobrol tentang apa yang Mbak Devi rasakan. Buka percakapan ringan dulu Mbak Devi, seperti cerita tentang hari-hari Mbak Devi. Lalu perlahan bicarakan perasaan Mbak Devi yang lebih dalam. Apa menurut Mbak Devi itu bisa membantu? Kayaknya bisa. Aku coba deh ajak teman-teman aku ngobrol dulu. Mungkin mereka juga nggak tahu aku lagi ngerasa kayak gini. Itu ide yang bagus. Komunikasi adalah kunci dalam menjaga hubungan sosial. Ingat Mbak, mereka mungkin juga merasa hal yang sama, dan berbagi perasaan bisa membuat hubungan kalian semakin kuat. Makasih banyak, Bu. Rasanya aku jadi punya arah sekarang. Aku bakal coba mulai nyari referensi, tidur lebih awal, dan ngobrol sama temen-temen. Aku juga bakal coba bikin jadwal biar lebih teratur. Kamu sudah membuat langkah yang besar hari ini dengan terbuka dan mencari solusi. Ingat, kamu gak sendirian Mbak Devi, dan aku di sini untuk membantu kapanpun kamu butuh. Terus semangat. Terima kasih banyak ya, Bu. Aku merasa lebih tenang dan punya banyak hal yang harus dicoba. Senang mendengarnya. Kamu merasa lebih senang dan siap mencoba beberapa hal yang kita bahas. Langkah-langkah kecil yang Mbak Devi ambil bisa membuat perubahan besar. Jadi jangan ragu untuk memberi diri sendiri apresiasi setiap kali berhasil menyelesaikan satu tugas. Sekecil apapun itu, ingat, proses ini adalah perjalanan bukan perlombaan, Mbak. Iya, aku sering lupa buat apresiasi diri sendiri, Bu. Biasanya aku terlalu fokus sama hal yang belum selesai. Mungkin itu yang bikin aku gampang merasa kecewa. Itu hal yang sering terjadi, terutama saat merasa tertekan, tapi memberi diri sendiri pujian kecil sangat penting sekali Mbak Devi. Misalnya, setelah kamu selesai dengan mencari referensi atau membuat kerangka, beri dirimu waktu untuk menikmati hal yang kamu sukai, seperti mendengarkan musik atau makan sesuatu yang enak. Itu bisa membantu menjaga semangatmu. Kayaknya aku bisa coba gitu, Bu. Kadang kalau udah selesai sedikit, aku malah lanjut ke tugas lain dan lupa untuk berhenti sebentar. Betul, kamu berhak merasa bangga atas pencapaian kecil itu.
Menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan istirahat itu sangat penting. Selain itu, bagaimana dengan perasaanmu tentang tugas coding? Apakah ada kemajuan atau kamu masih merasa stuck? Sebenarnya aku coba lagi setelah ngobrol sama teman yang ngerti coding, dan ternyata ada beberapa hal yang aku nggak paham sebelumnya. Sekarang jadi sedikit lebih jelas, meski belum sepenuhnya. Tapi aku merasa lebih percaya diri buat tanya. Hebat sekali Mbak, itu menunjukkan bahwa Mbak Devi bisa mencari solusi dan tidak takut minta bantuan. Itu langkah besar loh. Terus coba buat bagian-bagian yang lebih kecil dari tugas coding, seperti memecah kode menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dipahami, dan lakukan satu persatu. Dengan cara itu, Mbak Devi akan merasa lebih terorganisir. Iya, itu ide yang bagus, Bu. Aku jadi nggak terlalu fokus sama masalah besar dan bisa fokus sama bagian-bagian kecil dulu. Mungkin aku juga bisa coba buat latihan coding buat biar makin terbiasa. Benar sekali, dengan latihan yang konsisten, Mbak Devi akan semakin merasa nyaman. Jangan ragu Mbak untuk memberi waktu buat diri sendiri, meskipun itu hanya beberapa menit untuk berpikir atau beristirahat. Kalau Mbak Devi merasa lelah, itu hal yang wajar. Kalau kita tidak bisa menjaga tubuh dan pikiran, kita juga akan kesulitan untuk menyelesaikan tugas. Betul, Bu. Rasanya selama ini aku gak pernah mikirin pentingnya istirahat. Padahal itu bisa membantu banget buat kelancaran kerjaan. Iya, tidur dan istirahat itu sangat mempengaruhi kualitas pekerjaan kita. Jaga juga kesehatan Mbak. Jaga kesehatan mental dengan memberi diri waktu untuk melakukan hal yang kamu nikmati, seperti yang kita bahas tadi Mbak. Coba atur waktu supaya tidur lebih awal dan gunakan teknik pernapasan dalam untuk membantu menenangkan pikiran sebelum tidur. Iya, aku bakal coba. Sekarang kalau kepikiran tugas, aku jadi lebih bisa fokus dan gak langsung panik. Setelah kita latihan pernapasan tadi, rasanya lebih santai. Bagus sekali, itu adalah langkah positif yang luar biasa Mbak. Setiap kali Mbak merasa stres, coba ingat teknik ini dan berikan Mbak waktu untuk beristirahat. Ingat, tidak ada yang sempurna Mbak, jadi tidak perlu terlalu keras pada diri sendiri. Mbak Devi sudah melakukan yang terbaik dengan langkah yang telah Mbak ambil. Terima kasih banyak, Bu. Aku merasa lebih yakin dan gak terlalu khawatir lagi. Sekarang aku tahu harus mulai dari mana dan gimana mengatur waktu dengan lebih baik. Sama-sama Mbak Devi sudah menunjukkan banyak kemajuan, dan saya percaya Mbak Devi bisa melewati semua tantangan ini. Jangan ragu untuk mencari dukungan kapan saja Mbak Devi merasa membutuhkan. Semua ini adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh Mbak. Aku bakal ingat itu, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas bantuannya. Aku bakal coba lebih fokus dan disiplin supaya bisa melewati masa-masa sulit ini. Sama-sama Mbak, saya yakin Mbak bisa melewati dan melakukannya. Semangat terus ya Mbak, dan ingat setiap langkah kecil itu penting. Saya di sini kalau Mbak butuh bicara lagi, jangan ragu untuk menghubungi kapan saja. Terima kasih lagi ya, Bu. Aku merasa lebih siap sekarang. Sama-sama.